Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Denadi Pastiau, mahasiswa Universitas Negeri Tangerang, akan membahas makalah etika prosedur berbasis tentang etika sebagai software engineer dengan dosen pengampu Subhano SC Eskom. Nah, di sini makalah disusun oleh Aswat Nasana, Mirawarni, dan Iin Irman Masih. Nah, saya ini langsung aja ke pembahasan. Nah, misalnya di sini satu publik menerima tanggung jawab penuh atas kepentingan mereka sendiri, memoderasi kepentingan insinyur, pangkat lunak, pemberi kerja, klien, dan pengguna dengan kaitan publik, menyetujui pangkat lunak hanya jika mereka memiliki keyakinan cukup beralasan bahwa itu aman, menspesifikasi melewati tes sesuai dan tidak mengurangi kualitas hidup dan mengurangi privasi atau merugikan lingkungan efek aman dan bagian untuk kepentingan publik. Yang kedua, mengungkapkan kepada orang atau berwenang bahaya aktual dan potensial bagi pengguna masyarakat atau lingkungannya sesuai yang mereka cukup yakin untuk dihubungkan dengan perangkat lunak atau dokumen terkait kerjasama berupaya untuk mengatasi masalah-masalah yang menjadi perhatian publik yang dilakukan oleh perangkat lunak, instalasi pemeliharaan, dukungan atau dokumentasi. Adil dan menghindari penipuan dalam semua pernyataan khususnya yang umum yang software atau dokumen terkait metode dan alat betul mengenai masalah hadat fisik, alokasi sumber daya, kerugian ekonomi, dan faktor-faktor lain yang dapat mengurangi akses ke manfaat dari pangkat lunak. Didorong ke alih profesional transparan lalu tujuan yang baik dan memberikan kontribusi untuk pendidikan masyarakat tentang disiplin ilmu. Untuk klien dan employer, menyediakan layanan di wilayah kompetensi mereka, bersikap jujur dan terus terang tentang segala keterbatasan pengalaman dan pendidikan mereka. Menggunakan milik klien untuk pembelian kerja hanya dengan cara yang benar atau resmi dan dengan pengetahuan dan kebutuhan klien untuk memberi kerja. Yang ketiga, produk. Pastikan sasaran yang tepat dapat dicapai dan sasaran terbaik di mana mereka bekerja atau mengusulkan. Pastikan bahwa mereka memenuhi syarat untuk tercapai di mana mereka bekerja atau mengusulkan untuk bekerja dan kombinasi pendidikan pelatihan dan pengalaman. Judge menjaga objektivitas profesional sehubungan dengan pangkat lunak atau dokumen terkait guna untuk mengevaluasi. Tidak terlibat dalam praktek penipuan keuangan seperti penyuapan, penagihan, double billing, atau praktek keuangan yang tidak benar. Yang kelima, manajemen. Memastikan manajemen yang jauh setiap di mana mereka bekerja termasuk prosedur yang efektif, promosi berkualitas untuk mengurangi resiko. Pastikan bahwa insinyur perangkat lunak mengatur kebijakan karyawan dan prosedur mailing password dan informasi yang bersifat rahasia kepada pemberi kerja atau kepada lainnya. Yang keenam, profesion. Membantu mengembangkan lingkungan organisasi yang kondusif yang bertindak secara etis, mendengarkan pengetahuan masyarakat tentang rekayasa perangkat lunak. Yang kedua, kolegus. Mendorong rekan untuk memilih kode etik ini, membantu rekan-rekan dalam pengembangan profesional, menilai pekerjaan orang lain secara objektif, jujur dan cara benar didokumentasikan. Kelapan, self meningkatkan kemampuan mereka untuk menciptakan aman, handal, dukungan dan batas pengenalan dengan gaya murah dan waktu yang wajar. Meningkatkan kemampuan mereka untuk menghasilkan dokumentasi yang akurat, informatif, dan ditulis dengan baik. Yang PMI. Yang satu, responsibility dalam hal ini adalah tanggung jawab. Apabila dikaitkan dengan tanah, profesional untuk bekerja dalam hal disebut tanggung jawab. Profesional melakukan tindakan secara profesional, mematuhi hukum, menghindari konflik kepentingan, dan menempatkan kepentingan klien di atas kepentingan sendiri. Yang kedua, respect. Menghormati dan atau peduli terhadap komputasi dan teknologi komunikasi yang kemungkinan mengumpulkannya ketika memberi beres skala yang benar dari sebelumnya. Yang ketiga, fairness. Bersifat adil sesuai kriteria yang rasional dulu serta bertanggungjawab. Yang keempat, honesty. Kejujuran dalam penawaran dengan mutu dan harga yang sebanding serta kejujuran di dalam hal hubungan kerja. Yang kelima, kulturan kompetensi merupakan kemampuan intelektual seseorang yang sudah beragam budaya yang membuatnya mampu berinteraksi dengan seorang atau masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda. Kemampuan ini sangat berguna dalam upaya menanyakan batu-batu menurut pilihan diterima oleh pihak lain.
MT IITP 1 Manajemen. Takasya pengalaman manajer dan pemilihan harus berlangganan dan berbuku mempromosikan pendekatan etis kepada manajemen pengembangan orang-orang dan pemeliharaan. Fellow member kode etik ini guna menjunjung tinggi menghargai cita evaluasi dalam hal ini yang ketiga adalah hemat dari pihak luar atau masyarakat negarawan yang memandang rendah atau ranah suatu evaluasi. Oleh karena itu, staf kode etik suatu evaluasi akan mengalami untuk tindak lanjut atau kelakuan anggota evaluasi mendapatkan mengutamakan baik evaluasi di luar. Yang ketiga, suci etik berkontribusi pada masyarakat dan istirahat manusia dan mengakui bahwa semua orang adalah kompeten dalam kondisi seorang software engineer harus mempertimbangkan apa hasil dan apa yang mereka akan mengikuti keberagaman yang ditentukan dengan cara bertanggung jawab secara sosial akan memiliki kebutuhan sosial dan akan dapat diakses secara luas atau tidak. Keempat, employer mempunyai profesional harus memastikan bahwa mereka meningkatkan bukan menurunkan kualitas kehidupan kerja para software engineer. Para pemimpin harus mempertimbangkan pengembangan pribadi dan profesional, kesehatan, fleksibilitas, keselamatan, kesejahteraan psikologis, dan mata manusia. Semua jasa dan manusia pendidikan harus sesuai dengan tempat kerja. Kesimpulan dari semua makalah ini adalah etika memiliki peran yang cukup penting dalam setiap profesi karena tanpa etika suatu individu atau kelompok yang memiliki profesi tidak akan bisa bekerja secara profesional. Ini menyebabkan etika dan memiliki kaitan moral dalam bidang sangat tinggi. Etika profesi diperlukan untuk mengurangi tindakan-tindakan yang merugikan orang lain. Dari segi etika dan moral seperti kesehatan mental atau mengenai akses kekayaan intelektual. Sekian pembahasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.